Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Suryadi STMT dan Bapak Faturrahman SPD MT selaku dosen pengampu mata kuliah proses manufaktur. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan tentang produk poros atau sub baja silinder dengan alur pasak atau keyway. Baik, sebelum masuk ke materi, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Al-Fadil. NIM saya 23416226201203. Saya dari kelas TI 23A. Oke, di sini ada latar belakang dalam dunia industri manufaktur, komponen mekanis yang presisi memegang peran penting dalam mendukung kinerja berbagai mesin dan sistem. Salah satu komponen yang sering digunakan adalah poros atau sub, yang berfungsi sebagai elemen transmisi daya antara satu komponen dengan komponen lainnya, seperti roda gigi, puli, dan kopling. Poros harus dibuat dengan tingkat ketelitian tinggi agar dapat bekerja dengan efisien, tahan lama, dan sesuai dengan sistem yang diintegrasikan. Proses pembuatan poros umumnya dilakukan melalui teknik machining, yaitu proses pemesinan logam menggunakan mesin perkakas seperti bubut, pries, dan bor untuk membentuk geometri tertentu dengan akurasi tinggi. Salah satu fitur penting pada poros adalah alur pasak atau keyway yang berfungsi sebagai pengunci elemen transmisi agar tidak terjadi slip selama proses pemindahan daya. Dan penerapan proses machining tidak hanya ditunjukkan untuk mencapai bentuk akhir, tetapi juga untuk memastikan kualitas dimensi, kekerasan permukaan, dan kekuatan mekanik komponen. Oleh karena itu, pemilihan metode pemesinan yang tepat, urutan proses yang efisien, serta kontrol kualitas yang ketat sangat diperlukan dalam proses pembuatan poros. Baik, di sini ada tujuan, yaitu untuk menjelaskan secara rinci proses pembuatan poros baja dengan alur pasak sebagai salah satu produk hasil proses machining, mulai dari tahap persiapan bahan baku hingga tahap finishing dan kontrol kualitas, supaya untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik machining dalam industri manufaktur. Oke, di sini ada spesifikasi produk. Yang pertama itu nama materialnya baja karbon S45C yang berdiameter 40 mm, panjangnya 300 mm. Fiturnya yaitu alur pasak ataupun keyway sepanjang 60 mm di salah satu ujung poros. Oke, lanjut. Di sini ada proses pembuatannya ataupun bisa disebut machining proses. Yang pertama ada persiapan bahan baku, dilanjut ke packing atau perataan di setiap ujungnya, lalu ke turning ataupun pembuatan, lalu lanjut ke pembuatan alur pasak ataupun keyway, dan selanjutnya ke pengecekan dimensi ataupun quality control, dan dan selanjutnya ke finishing, dan yang terakhir ada pembersihan dan pengepakan. Baik, di sini ada tahap yang pertama yaitu persiapan bahan baku. Proses ini diawali dengan memotong batang baja berdiameter 40 mm dari stok panjang menggunakan mesin gergaji dengan panjang potong 300 mm yang mencakup allowance sebesar 10 mm untuk proses packing. Langkah ini bertujuan untuk menyediakan bahan mentah dengan dimensi awal sesuai kebutuhan dan ruang toleransi untuk proses selanjutnya. Di sebelah kanan yaitu ada ilustrasi pemotongan baja tersebut. Lanjut ke tahap yang kedua yaitu packing ataupun bisa disebut perataan ujung, yaitu yang dimana proses packing menggunakan mesin bubut untuk meratakan kedua ujung poros. Tujuannya adalah agar permukaan ujung rata dan tegak lurus terhadap sumbu poros serta memastikan panjang akhir poros sesuai spesifikasi. Dan lanjut ke tahap yang ketiga yaitu turning ataupun pembubutan. Permukaan luar poros kemudian dibubut secara menyeluruh menggunakan mesin bubut dengan pahat HSS atau insert karbiba hingga mencapai diameter akhir yaitu 40 mm dengan toleransi yang ditentukan. Proses ini memastikan dimensi diameter yang presisi, permukaan yang halus, serta keselarasan atau konsentrisitas terhadap sumbu poros. Di pada
sebelah kanan itu ada ilustrasi proses turning tersebut. Nah, lanjut di sini ke tahap selanjutnya yaitu pembuatan alur pasak ataupun keyway. Setelah pembubutan dilakukan proses pembuatan alur pasak menggunakan mesin milling horizontal atau slaughter. Alur ini dibuat dengan lebar 10 mm, panjang 60 mm, dan kedalaman 5 mm yang posisinya ditentukan dari salah satu ujung poros. Tujuannya yaitu untuk menciptakan dudukan pasak yang akan menghubungkan poros dengan komponen transmisi lainnya seperti roda gigi ataupun puli. Oke, baik, di sini ke tahap selanjutnya yaitu pengecekan dimensi atau quality control. Proses quality control ini dilakukan dengan menggunakan alat ukur jangka sorong seperti pada gambar di sebelah kanan. Pengukuran mencakup verifikasi diameter, panjang total, serta dimensi dan posisi alur pasak untuk memastikan semua parameter sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan. Oke, lanjut di sini ke tahap finishing, yaitu proses menjalani finishing tersebut seperti polishing ringan untuk meningkatkan kehalusan permukaan. Selain itu, perlakuan panas ataupun heat treatment seperti hardening dapat diterapkan pada area tertentu untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan terhadap aus. Dan yang selanjutnya tahap terakhir yaitu pembersihan dan pengepakan, yaitu poros dibersihkan dari sisa cairan pendingin dan serpihan logam, kemudian dilumasi atau diberi lapisan anti karat sebelum dikemas. Langkah ini bertujuan untuk mencegah karat selama penyimpanan dan pengiriman ke pengguna akhir ataupun konsumen. Baik, kesimpulannya yaitu proses pembuatan poros dengan alur pasak melibatkan serangkaian tahapan machining seperti turning, milling, serta pengecekan dimensi yang presisi. Setiap langkah dilakukan secara sistematis dan teliti untuk menghasilkan komponen yang berkualitas tinggi, fungsional, dan memenuhi standar industri. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.